Engkaulah Allah yang menjadi sumber kekuatan kami. Engkaulah Allah yang menjadi sumber peneguhan dalam hati kami. Tatkala ada pergumulan yang kami hadapi, masalah yang harus kami lewati, kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Sebab kami tahu pengharapan kami kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakan. Hari ini kami menikmati hadirat-Mu ya Bapa. Melalui persekutuan kami di rumah kami masing-masing, kami percaya apapun yang menjadi pokok permasalahan kami, apapun yang menjadi pokok-pokok doa kami tahu Tuhan menjawabnya lebih dari apa yang kami doakan dan apa yang kami bayangkan. Itu sebabnya kami diam di altar Tuhan, kami diam di kaki Tuhan. Betul, kami tidak ada dalam satu tempat yang sama, tapi kami tahu ketika kami menyembah Allah yang sama, di sanalah Allah hadir. Sebab Allah bersemayam, Allah bertakhta di atas puji-pujian umat-Mu. Bagimu pujian, bagimu kemuliaan sampai selama-lamanya ya Tuhan. Sehingga tatkala kami umat-Mu memuji menyembah Tuhan, kami tahu Tuhan hadir. Dan ketika Tuhan hadir, Tuhan memberikan kekuatan bagi yang lemah. Tuhan memberikan kuasa mujizat kesembuhan bagi mereka yang sakit. Dan mereka yang memerlukan pertolongan, hadir pertolongan Allah bagi setiap kami. Karena kami tahu Engkau sumber kekuatan kami. Engkau penuh kasih, Engkau penuh sayang dalam hidup kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang tidak pernah pergi meninggalkan kami. Kami bersyukur karena kami tahu kalau Kau mati bagi kami, maka Engkau juga yang menjamin hidup kami. Engkau yang memelihara hari-hari hidup kami. Sehingga kami tidak kekurangan suatu apapun yang baik tatkala kami beribadah kepadamu ya Allah. Saat yang indah kami kembali mendengarkan firman-Mu. Kami perlu firman-Mu sebab firman-Mu yang menerangi setiap langkah kami. Kami perlu firman-Mu sebab firman-Mu yang membersihkan kehidupan kami. Kami perlu firman-Mu sebab firman-Mu yang membuat kami menjadi orang-orang yang bijaksana dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Yesus kita tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia mengasihi saudara dan saya. Dia mencintai saudara dan saya. Dia tidak pernah pergi meninggalkan saudara dan saya sampai hari ini. Itu sebabnya apapun yang kita hadapi tetap kuat, karena kita tahu kita tidak pernah berjalan sendiri. Betul, badai masih ada. Betul, pergumulan harus kita hadapi, tapi kita tahu ada tangan Tuhan yang kuat, yang menyertai dan menolong, bahkan membela kehidupan kita. Sehingga tergenapi firman Tuhan, sekalipun kau harus melalui sungai, tidak akan dibiarkan kau hanyutkan. Sekalipun kau harus melalui api, tidak akan menyala api membakar engkau. Sebab Tuhan yang kuat, yang menyertai hidup kita. Katakan, aku disertai Tuhan. Yes, ketik di kolom komentar sama-sama, aku disertai Tuhan. Amin saudara. Orang-orang yang disertai Tuhan betul masih harus dihadapkan dengan pergumulan, tapi dia tahu dia tidak pernah berjalan sendiri. Orang-orang yang disertai Tuhan betul masih bisa disiasati yang jahat dalam hidupnya, tapi dia tidak pernah berjalan dan berjuang seorang diri, karena dia disertai Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku disertai Tuhan. Dasar firmannya jelas. Firman Tuhan katakan, aku menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Yes, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita sudah sampai dalam Kejadian pasal yang ke-25. Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Orang-orang yang disertai Tuhan. Ambil Alkitab kita di rumah kita masing-masing. Kita lihat Kejadian pasal 25 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Abraham, orang yang dijanjikan akan melihat keturunan yang besar, orang yang dijanjikan akan melihat keturunan seperti bintang di langit, pasir di tepi laut, bisa juga mengalami kematian. Berarti dengan kata lain, tidak ada siapapun yang hidup di kolong langit ini yang bersifat kekal.
Hanya Allah lah yang kekal dengan segala kasih setianya. Itu sebabnya sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan, ingat, kita menyadari bahwa dunia bukanlah tempat tinggal kita. Sama-sama bilang sama saya, dunia bukan tempat tinggal kita. Jadi kalau kita masih berjuang di dunia ini, kita masih punya pergumulan di dunia ini, tetap percaya bahwa ini bukanlah akhir dari segalanya. Kita percaya Tuhan membela, kita percaya Tuhan menolong, kita percaya Tuhan berperkara. Tapi kita juga mesti ingat, dunia bukanlah rumah kita. Sehingga akhirnya kita menyadari apapun yang saya punya, apapun yang saya miliki, yang ada di dunia ini, itu hanya titipan, itu hanya sementara. Karena saya akan pergi tinggalkan dunia ini. Abraham mencapai umur 175 tahun. Lalu ia meninggal. Ia mati pada waktu telah putih rambutnya, tua dan suntuk umur. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya, dan anak-anaknya Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Mapela di padang Efron bin Zohar orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre. Yang telah dibeli Abraham dari Bani Het. Di sanalah terkubur Abraham dan Sarah istrinya. Perhatikan ayat 11. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai-roi. Saudara dikasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu saya pernah sampaikan bahwa hidup kita, hidup orang-orang percaya, hidup anak-anak Tuhan, hidup orang benar, orang yang hidupnya sudah dibenarkan oleh Tuhan, itu jangan stres, jangan khawatir dengan anak-anak kita. Kenapa? Selama kita hidup benar, kita mengajarkan nilai-nilai kebenaran kepada anak-anak kita, maka firman Tuhan tergenapi. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak kekurangan suatu apapun yang baik. Itu yang menjadi kesaksiannya Daud. Dahulu aku tuh muda, sekarang aku menjadi tua, namun tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Iya kan? Lihat kehidupan Ishak. Ishak kaya bukan karena Abraham. Ishak kaya karena memang dia diberkati Tuhan. Sekalipun dia pernah mengalami masa-masa kelaparan, dia sungguh melihat Tuhan yang sama yang disembah oleh Allah ayahnya Abraham. Ada Tuhan yang sama yang memberkati kehidupan. Kenapa? Karena Abraham mewariskan iman. Abraham mewariskan bukan hanya kekayaan, tapi iman untuk takut akan Tuhan. Selalu ini yang saya bilang buat setiap kita orang-orang tua dimanapun kita berada, maupun ke orang-orang muda yang nantinya kau akan menjadi orang tua. Ajarkan nilai-nilai kebenaran, didik anak-anak kita untuk hidup takut akan Tuhan sejak dini. Sehingga ketika kita melepasnya di dunia ini, mereka sudah punya pedoman hidup. Mereka sudah punya dasar hidup yang kuat, sehingga tidak gampang diombang-ambingkan oleh angin badai kehidupan di dunia ini. Karena dasarnya udah kuat. Anak-anak yang diajar, dididik dalam terang firman Tuhan, anak-anak yang diajar, dididik dalam kebenaran, maka hari depannya kita sungguh akan melihat hari depan yang dahsyat, hari depan yang luar biasa. Selama kita mewariskan iman, kita sampaikan sesuatu, kita mencontohkan, kita meneladani, sehingga akhirnya mereka melihat, oh ini yang diajarkan oleh orang tuaku, ini yang mesti aku lakukan ketika aku ada di perantauan, ketika aku jauh dari orang tuaku. Mereka ingat apa yang biasa dilakukan dan diajarkan oleh orang tuanya. Beberapa hal saya mau bagikan pada pagi hari ini melalui Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-18, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang pertama, kita kembali ke ayat 7 dan ayat yang ke-8 ya, saudara dikasih dalam Tuhan. Hal yang pertama yang kita pelajari dari perikop ini, yang pertama bahwa setiap manusia yang hidup di bawah kolong langit ini pasti akan mengalami kematian. Tapi buat orang benar, buat orang percaya, buat orang yang hidupnya sudah ditebus oleh Yesus, kematian bukan hal lagi menakutkan. Ditinggalkan orang yang mungkin kita mengasihi orang tua kita mengasihi suami kita mengasihi istri kita, dan dia meninggal terlebih dahulu. Jangan stres, kita bersedih, wajar.
Abraham ketika kehilangan Sarah, Alkitab mencatat Abraham bersedih. Tapi setelah itu dia bangkit. Orang yang mengerti bahwa ada saudaranya kah, ada keluarganya yang sudah terlebih dahulu dipanggil Tuhan, kita tahu. Selama dia hidup takut akan Tuhan, kita tahu tempatnya ada di mana. Dia tidak lagi bersama-sama dengan kita, tapi dia bersama-sama dengan Allah. Dan kita mengerti, selama dia tinggal dalam Yesus, maka dia menemukan jalan di mana dia harus pulang ke rumah Bapa. Sebagai orang benar, sebagai orang percaya, orang yang hidupnya sudah ditebus, kita menyadari kematian bukanlah hal yang menakutkan. Bahkan Rasul Paulus bilang, kalaupun aku harus mati, mati merupakan sebuah keuntungan. Tapi kalaupun aku harus hidup memberi buah. Jadi mau baik mati maupun hidup, aku jalani. Itu yang kita percaya, itu yang kita pegang. Dan cara setiap orang mati berbeda-beda. Tapi yang kita percaya, kita tahu kita pergi meninggalkan dunia ini, tempat kita di mana? Kita pegang perkataan Tuhan Yesus, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kata Yesus, kamu pun berada. Haleluya. Yesus mau setiap kita, anak-anaknya, sama-sama dengan dia selama-lamanya. Beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Di situ kita diingatkan bahwa Yesus menyediakan yang terbaik buat kita. Dia naik untuk menyediakan surga bagi kita. Dia naik untuk menyediakan Roh Kudus bagi kita. Dia mempersiapkan segala sesuatunya bagi kita. Kenapa? Karena dia mengasihi kita. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, di rumahmu masing-masing taruh tangan kananmu di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Amin. Tuhan Yesus mengasihi saya. Apapun yang kau gumuli, apapun yang menjadi permasalahanmu, ada orang-orang yang mengecewakanmu, taruh tanganmu di dada, katakan, aku percaya Tuhan mengasihiku. Kalau engkau menyadari Tuhan mengasihimu, Tuhan akan mereka-rekakan segala yang jahat itu mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Kalau engkau percaya bahwa Tuhan mengasihimu, engkau mesti tahu bahwa dia tidak pernah pergi meninggalkan engkau. Kuncinya satu, engkau menyadari bahwa ada satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan engkau, yaitu dia Yesus. Dia yang mati bagi setiap kita. Dia yang mau berkorban buat setiap kita. Dia yang mau datang kepada setiap kita tatkala semua orang pergi meninggalkan kita. Dialah Yesus. Karena itu pastikan dalam hidup kita, apapun yang saya hadapi, saya masih punya Tuhan Yesus. Apapun yang hari ini seringkali membuat saya menangis, saya tetap percaya tangisan tetesan air mata saya ditampung dalam kirbatnya Tuhan. Amin. Jadi yang pertama saudara dikasih dalam Tuhan, dari Kejadian 25 ayat 7 sampai dengan ayat 11 ini, yang pertama kita pelajari bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Ayat 7 dan ayat 8. Siapapun dia yang diam di bawah kolong langit akan mengalami kematian. Kalau kita menyadari bahwa kita akan mengalami kematian, berarti kita harus mempersiapkan diri kita. Amin. Kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau kita tahu kita sedang mengantri di antrian yang sama, kita akan pulang. Dunia bukan rumah kita. Itu sebabnya persiapkan diri kita baik-baik, persiapkan hidup kita baik-baik, supaya ketika either Tuhan Yesus datang menjemput kita atau kita pergi kepada Tuhan, ya kan cuma dua. Either kita pergi kepada Tuhan, kita meninggal, atau Tuhan menjemput setiap kita, pengangkatan, kita menjadi mempelai-mempelai wanita yang disambut oleh mempelai pria. Wow. Persiapkan dirimu, wahai mempelai-mempelai wanita gereja Tuhan. Karena waktunya sudah sangat-sangat singkat. Perangan sudah terjadi di mana-mana, penyakit sudah ada di mana-mana. Jaga hati, jaga kemurnian hati. Jangan sampai kita terkontaminasi dengan apa yang dunia tawarkan. Perpecahan, pertikaian, kebencian, itu yang dunia tawarkan dan sodorkan. Ayo terima, ayo terima. Jangan terjebak di dalamnya. Ingat, kita tidak akan selamanya ada di muka bumi ini. Yesus mengajarkan kita untuk berdoa untuk kesatuan anak-anak Tuhan. Sebab kalau kita hari-hari ini sedang ditawarkan dengan membenci sesama anak-anak Tuhan, menyakiti sesama anak-anak Tuhan, perasaan anak Tuhan, sadar itu adalah jebakan-jebakan iblis yang membuat hati kita jauh dari kasih Tuhan.
Ya, Mazmur 90 ayat 5 dan ayat 6. Mazmur 90 ayat 5 dan ayat 6. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sedemikian singkat kehidupan kita. Kalau kita tahu hidup ini singkat, jangan simpan kebencian, Pak, Bu. Jangan simpan, orang-orang muda. Jangan simpan kepahitan di hatimu. Kenapa? Karena hidup ini sementara. Masakan kita dalam sementara hidup ini kita hanya mau nyimpan kepahitan terhadap suami kita. Kita hanya mau nyimpan kebencian terhadap istri kita. Hidup ini akan tercepat sekali, ya kan? Cepat sekali. Makanya mungkin saudara pernah dengar ada orang bilang, oh, nggak terasa ya, udah ada di bulan Mei kita loh. Nggak sebentar lagi kita akan masuki bulan Juli, September, ya kan udah masuk lagi pergantian tahun. Begitu cepat hidup ini. Nah kita bilang pagi hari bertumbuh, di sore hari lisut. Itulah hidup manusia singkat. Seperti uap yang hari ini ada, besok lenyap. Saya ajak setiap umat Tuhan yang oleh Tuhan percayakan saya layani dalam ibadah doa pagi ini. Jangan simpan kebencian, kedendaman di kesementaraan hidup ini. Belajar untuk lepaskan pengampunan. Betul, orang bisa menyakiti kita, orang bisa mengecewakan kita, orang bisa mengkhianati kita. Tapi keputusan kita, apakah kita tetap mau mengasihi atau kita mau menabur kebencian? Itu keputusan kita. Karena keadaan, orang-orang di luar, lingkungan, apapun yang ada di luar kita tidak bisa mempengaruhi keputusan kita untuk tetap mengasihi mereka. Kitalah yang memutuskan. Amin. Kita yang memutuskan. Jangan salahkan keadaan, Bu. Jangan salahkan keadaan, Pak. Jangan salahkan keadaan. Tetap kita yang pegang peranan. Apakah kita membenci orang itu atau kita masih tetap mengasihi mereka? Kita yang memutuskan, bukan keadaan. Jangan pernah bilang, tapi pendeta bagaimana ya, suami saya begini-begini. Habis gimana ya pendeta, istri saya begini-begini. Gimana ya pendeta, anak-anak saya, mertua saya, menantu. Jangan salahkan mereka. Semua keputusan ada di kita. Kalau kita sadar hidup ini cuma sementara, masakan kita mau menyimpan kebencian di kesementaraan hidup ini? Berapa lama sih kita hidup? Saya nggak habis pikir ada orang-orang tua yang mungkin umurnya udah 80 kah, 70 kah, tapi masih kepahitan sama anaknya, sama cucunya, sama anak mantunya. Padahal dia nggak tahu, mungkin hidupnya sebentar lagi. Bayangkan, kalau ketika dipanggil Tuhan hatinya masih penuh dengan kepahitan, kebencian, saudara. Hari ini sebagai hamba Allah, saya mengajak setiap kita di sementaranya hidup ini, belajar untuk melepaskan pengampunan. Belajar untuk melepaskan kasih. Siapapun mereka, apapun alasan mereka menyakitimu, engkau selalu punya alasan untuk mengasihi mereka. Karena hidup ini cuma sementara, saudara. Hidup ini sementara. Jadilah berkat buat sesama. Kuatkan orang lain. Bagikan yang menurut mereka berguna buat diri mereka. Ya, jadi yang pertama apa yang kita pelajari dari Kejadian 25 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat 11 ini? Yang pertama, bahwa setiap manusia akan mengalami kematian. Suka tidak suka, terima tidak terima, itu akan kita dapati. Siapapun engkau mau pakai produk-produk mewah yang membuat engkau terlihat awet muda, tapi izinkan saya, umurmu tidak bisa berbohong, iya kan? Umurmu tetap seperti itu. Produk apapun kau taruh, engkau pakai, mungkin kau terlihat muda, tapi usia dan waktu di mana kita menempati bumi ini ada limitnya, bos. Walaupun Hairil Anwar berkata, aku pengen hidup 1000 tahun, ya kan? Tapi kenyataannya gak nyampe segitu. Ada banyak orang pengen terlihat muda, ada banyak orang pengen seperti tidak mengalami tua, tidak mengalami kematian. Gak bisa. Kita akan melalui hal itu. Karena itu, perhatikan hati kita benar-benar di kesementaraan hidup ini. Jangan hanya penampilan fisik yang diperhatikan. Nggak salah penampilan fisik kau perhatikan, tapi jaga hatimu, itu penting. Karena Alkitab bilang bukan jagalah mukamu dengan segala kewaspadaan,
No, Alkitab tidak bilang jagalah dompetmu dengan segala kewaspadaan. No, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Itu yang Alkitab katakan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Pastikan setiap kita menyadari hidup ini singkat. Biarlah di singkatnya hidup ini saya tetap terus menjaga hati, agar tidak saya tabur sesuatu yang jahat, sesuatu yang tidak berkenan di Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Yang kedua saya pelajari dalam Kejadian pasal 25 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 ini. Ada di ayat 11. Coba perhatikan ayat 11. Firman Tuhan bilang begini di ayat 11. Setelah Abraham mati, maka Allah memberkati Ishak. Jangan takut, Pak, Bu, masa depan anak-anakmu, selama engkau sudah mewariskan iman bagi mereka, tenang. Ada banyak orang tua takut, panik, aduh gimana ya anak saya nanti ke depannya, aduh gimana ya anak saya di masa depannya. Tenang, Bu, Pak, tenang. Selama engkau sudah mewariskan iman kepada anak-anakmu, maka Tuhan sendiri yang kau sembah, yang memberkati hidupmu, akan memberkati anak-anakmu. Kita hidup bukan pakai perasaan, kita hidup pakai firman. Firman katakan bahwa anak cucu orang benar Tuhan pelihara. Berarti kita percaya iman yang sudah kita wariskan kepada anak-anak kita atau kepada cucu-cucu kita, itu akan bertumbuh. Itu merupakan suatu benih. Makanya jangan pernah berhenti-henti untuk menabur benih firman Tuhan kepada keturunan-keturunan kita. Ulangan 6 ayat 6 jelas katakan seperti itu. Terus tabur firman-Mu, ingatkan kepada anak-anakmu, kepada keturunanmu, pada saat engkau tidur, pada saat engkau berbaring, pada saat engkau duduk, pada saat engkau ada dalam perjalanan. Ingatkanlah Tuhan Allahmu kepada anak-anakmu. Jadi jangan hanya dipersiapkan masa depannya saja, ya kan, warisan-warisan secara finansial, tapi wariskan warisan iman. Itu penting. Karena ketika warisan iman itu ada dalam hidup anak-anak kita, maka Allah memberkati mereka sebagaimana Allah memberkati setiap kita. Ya. Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Alkitab bilang begini, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Bagaimana Ishak bisa menabur? Karena Abraham menanamkan iman. Abraham mengajarkan kepada Ishak sehingga akhirnya Ishak berani berbuat sesuatu. Dampaknya apa Ishak menabur? Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saya mengerti Abraham banyak hartanya, pasti diwariskan. Kita kemarin belajar Abraham hartanya banyak diwariskan kepada Ishak. Tapi bukan itu yang menjadikan Ishak kaya. No. Alkitab mencatat tadi dalam Kejadian 26 ayat 12-13, yang menjadikan Ishak kaya karena berkat Tuhan, bukan karena warisannya Abraham. Abraham betul mewariskan harta, tapi dia juga mewariskan iman kepada Ishak. Dan iman itulah yang membuat Ishak mampu bertindak untuk menabur, dan ia menuai. Karena itu sebagai orang-orang tua, ayo arahkan anak-anak kita, ya kan? Makanya kalau di gereja itu bawa juga anak-anak kita, ajak untuk ibadah sekolah minggu di gereja, sehingga bukan hanya kita orang tua yang beribadah, tapi anak-anak kita juga turut tertanam bahwa ibadah itu harus datang kepada Tuhan. Saya harus menyembah Tuhan. Itu dididik. Minggu itu beribadah, cari Tuhan, bukan liburan, bukan jalan-jalan. Ada waktunya, tapi minggu ibadah dulu, cari Tuhan dulu. Ajar, didik anak-anak kita dengan kebenaran, sehingga di masa depan dia tidak menyusahkan kita sebagai orang tua. Karena kita tahu warisan iman itu akan membawa anak-anak kita melihat karya Tuhan dalam kehidupannya, bukan kehidupan kita, dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, jadi yang kedua saya pelajari dari peristiwa Kejadian 25 ayat 7 dan 11 ini. Yang pertama, bahwa setiap manusia pasti akan mengalami kematian.
Karena itu pastikan siapkan hatimu, siapkan hidupmu untuk mengalami hal tersebut. Itu terus dalam hati kita pikirkan, apakah saya sudah siap untuk mengalami kematian. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus, berjaga-jagalah, itu terus ada dalam kehidupan kita. Yang kedua, apa yang kita pelajari dari peristiwa perikop ini, jangan khawatir dengan masa depan anak-anak kita. Selama engkau sudah mewariskan iman, mengajar anak-anakmu, cucu-cucumu dalam kebenaran firman Tuhan, kau sudah wariskan itu, tenang. Tenang. Betul, dunia juga menabur sesuatu, ya kan? Makanya ada benih-benih yang ditabur dunia, ditabur iblis. Tapi makanya kita juga tidak pernah berhenti untuk menabur benih firman Tuhan kepada anak-anak kita. Karena ketika dia keluar, ada benih-benih dunia yang juga turut ditaburkan dalam hidup mereka. Tabur benih firman, ajar dalam nilai kebenaran. Sehingga ketika anak kita menghadapi pergumulan, anak kita menghadapi masalah, dia tidak stres. Dia tahu, oh iya, saya diajarkan orang tua saya untuk berdoa. Oh iya, saya diajarkan orang tua saya untuk tetap terus mengandalkan Tuhan. Oh iya, saya diajarkan orang tua saya untuk tetap terus menabur hal-hal yang baik. Karena diwariskan, dididik, iya kan? Kepada anak-anak kita, terus wariskan iman. Jangan hanya wariskan harta, jangan hanya wariskan harta, tapi warisan imanmu kepada anak-anak. Ya, yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, setiap manusia akan mengalami kematian. Yang kedua, jangan khawatir dengan masa depan anak-anak kita, karena anak-anak kita punya berkat sendiri dari Tuhan. Selama kita mewariskan iman, kita tenang. Dan yang ketiga, sebagai kesimpulan, saya ingatkan buat setiap kita, hidup kita itu Tuhan sudah atur dengan rencananya. Hidup kita Tuhan sudah atur dengan rencananya. Hidup mati seorang ada di tangan Tuhan. Selama dia hidup, selama orang itu hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan bimbing, Tuhan arahkan, Tuhan tuntun dengan firman-Nya. Belajar untuk hidup mengandalkan Tuhan, belajar untuk hidup mengasihi Tuhan, maka engkau sungguh akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu, engkau akan lihat pembelaan Tuhan. Saya nggak bilang kita nggak akan mengalami pergumulan, saya nggak bilang kita nggak akan mengalami masalah. Tapi sekalipun kita mengalami masalah, sekalipun kita mengalami pergumulan, kita tahu firman yang menuntun dan mengarahkan hidup kita. Firman-Nya akan mengingatkan kita, oh saya mesti buat ini, oh saya harus kerjakan ini. Hikmat dari Tuhan akan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam Yeremia 29 ayat 11, firman Tuhan bilang begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan tahu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Dia tahu dan dia mau mengarahkan. Sekarang jadi pertanyaan, kita mau nggak diarahkan? Kalau kita keras kepala, kita tegar tengkuk, kita susah diatur sama kayak bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, maka kita akan menjadi orang-orang yang gak menikmati apa yang sudah Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Tapi kalau kita mau belajar, Tuhan tuntun langkah saya, Tuhan arahkan saya. Memang terkadang Tuhan gak menuntun kita di jalan-jalan yang lurus, jalan yang tenang, jalan yang baik. Terkadang ada kalanya kerikil-kerikil batu menghalangi hidup kita, perjalanan kita. Tapi kalau Tuhan yang menuntun, Tuhan yang mengarahkan, kita tenang. Karena Dia tahu, Dia kasih kekuatan buat kita. Selalu ada solusi yang Dia buat dalam kehidupan kita. Karena itu bagian kita mengerti, Tuhan arahkan hidup saya, Tuhan tuntun langkah saya, Tuhan pimpin hidup saya. Sehingga apapun yang saya lewati, apapun yang saya jalani, saya tahu Tuhan tidak pernah pergi meninggalkan saya. Amin. Yang ketiga, saya ingatkan buat setiap kita, ingat Tuhan sudah atur hidup kita. Dan kalau Tuhan sudah atur hidup kita, maka Tuhan akan membawa kita, Tuhan akan mengarahkan langkah kita masuk dalam rancangan Tuhan. Tugas kita apa? Berserah. Tugas kita apa? Mau diatur. Bagaimana Tuhan mengatur kita? Melalui firman-Nya. Bagaimana Tuhan mengarahkan kita? Melalui firman-Nya. Sebabnya kita perlu merenungkan firman Tuhan sehingga kita diarahkan, dituntun. Kita menjadi orang-orang yang hidup dalam arahan dan dalam jalan-jalan Tuhan. 3 hal ini saya bagikan buat setiap kita. Dalam kita menjalani hari-hari hidup kita, ingat, hidup ini sementara.
Setiap orang akan mengalami kematian. Persiapkan dirimu. Dan yang kedua, persiapkan anak-anakmu untuk engkau berikan warisan iman, agar mereka menjadi anak-anak yang tertanam dalam firman Tuhan. Karena mereka tetap akan dalam pemeliharaan Tuhan. Anak cucu orang benar Tuhan pelihara. Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Dan yang ketiga, ingat, jalan hidup seseorang Tuhan sudah atur. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Rancangan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Pegang 3 hal ini dalam kita menjalani hidup ini. Kita tahu Tuhan menyertai kita dan tidak pernah pergi meninggalkan kita. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat pagi hari ini. Kembali kami diingatkan, kembali kami diteguhkan oleh firman Tuhan. Kami tahu kami tidak pernah berjalan seorang diri. Hari ini kami belajar untuk mempersiapkan hidup kami. Semua yang ada di bawah kolong langit ini pasti akan mengalami kematian. Karena kami tahu kami pasti akan mengalami kematian, maka kami harus mempersiapkan hidup kami, hidup anak-anak kami, untuk kami mewariskan iman bagi mereka. Apa yang kami dengar pada pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu, Tuhan, torehkan itu dalam hati masing-masing kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap terus berpegang pada firman Tuhan. Kami tahu dalam kami mengiring Tuhan menjalani hidup ini tidak mudah, tapi kami percaya kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Ada tangan Tuhan yang kuat, yang menopang, yang terus mengingatkan kami akan jalan-jalan Tuhan, dan menuntun kami dalam kebenaran. Materaikan firman-Mu dalam hati masing-masing kami ya Roh Kudus, sehingga hidup kami tidak menjalani hidup yang sia-sia, tapi kami menjalani hidup yang berguna bagi sesama. Dan pada akhirnya kami sungguh melihat Tuhan sudah mereka-rekakan, Tuhan sudah merencanakan satu hal yang besar di depan kami. Pimpin kami, arahkan kami, bimbing kami, tuntun kami masuk dalam jalan-jalan itu ya Tuhan, sehingga kami sungguh melihat janji-Mu tergenapi atas kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya hamba berdoa, menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu di rumah mereka masing-masing. Mereka yang menuliskan pokok-pokok doa mereka di kolom komentar pada saat ini, itulah seruan doa mereka. Bapak, hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat apapun yang mereka bawa dalam doa mereka kepada Tuhan. Pagi hari ini kami sama-sama ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang menjawab doa kami jauh lebih dari apa yang kami doakan dan apa yang kami pikirkan, sehingga tergenapi firman Tuhan, Engkau menyediakan apa yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Sehingga apa yang tidak pernah kami pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, itu yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Hamba berdoa apapun yang menjadi pergumulan dari anak-anak-Mu pagi hari ini, mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar untuk didoakan, kami topang di dalam doa dan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Biar Tuhan sendiri yang beracara dalam hidup mereka, Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup mereka. Mereka yang sakit di dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan sembuhkan. Itu kerinduan mereka untuk mengalami kuasa Tuhan. Mereka yang sedang terbaring di rumah-rumah sakit, mereka yang terbaring di rumah mereka masing-masing, kami berdoa dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus menjamah hidup mereka. Tubuh mereka bukan sarang sakit penyakit, tubuh mereka bait kudus Tuhan. Bapa, hamba berdoa, biar kesembuhan mereka terima pagi hari ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Kami terima dengan iman. Hamba juga berdoa buat setiap pergumulan rumah tangga yang dihadapkan kepada hidup mereka. Ada istri-istri yang menjerit menangis karena suaminya pergi meninggalkannya. Ada suami-suami yang menjerit menangis karena istrinya jauh dari Tuhan. Bapa, kami bersatu hati. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar rumah tangga anak-anak Tuhan, Tuhan yang pegang. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia, dan kami percaya apa yang diberkati Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Itu sebabnya kami berdoa dan kami ucapkan berkat rumah tangga dari anak-anak Tuhan dijaga, dipagari, dilindungi oleh kuasa darah anak domba. Hati dari suami-suami yang jauh dari Tuhan, hati dari istri-istri yang jauh dari Tuhan, kami doa Roh Kudus jamah.
Sehingga mereka mengalami kuasa Tuhan, bertobat, berbalik di dalam nama Yesus. Mereka mengalami lawatan Tuhan, mereka mengalami kuasa Tuhan. Hamba ucapkan berkat, mujizat terjadi dalam rumah tangga mereka. Anggur yang baru terus mengalir dalam rumah tangga mereka. Pagi hari ini hamba juga berdoa buat mereka yang bergumul dalam ekonomi mereka, keuangan mereka. Bapa tolong. Sampai hari ini kami percaya Engkau lah Jehovah Jireh, Engkau Allah yang menyediakan. Kami hidup mengasihi Tuhan, kami tidak kekurangan suatu apapun. Kami percaya firman-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Dalam nama Yesus, terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Terjadi. Sehingga tergenapi juga apa yang Tuhan Yesus katakan dalam hidup kami. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran terlebih dahulu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam nama Yesus, terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan yang mencari Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Bapa, hamba juga berdoa, menyerahkan setiap orang-orang muda yang setiap pagi datang bersekutu dengan Tuhan. Masa muda mereka diberkati Tuhan. Hamba ucapkan berkat, rencana, cita-cita mereka diberkati Tuhan. Bahkan rencana untuk mendapatkan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Tuhan yang menganugerahkan atas mereka dalam nama Yesus. Bahkan ada orang tua yang terus mendoakan anak-anaknya untuk hidup takut akan Tuhan. Dan mereka mewariskan iman dalam hidup anak-anak mereka. Bapa, dalam nama Yesus, jamah orang-orang muda ini. Sehingga setiap orang tua melihat anak-anaknya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, hidup berbalik kepada Tuhan dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya kuasa Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Kami percaya hanya Yesus melalui karya Roh Kudus-Mu yang menjamah hati setiap manusia. Bapak, kami juga berdoa, kalau ada yang berdoa hari-hari ini untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan buka jalan bagi mereka. Mereka yang hari-hari ini berdoa untuk merintis usaha, Tuhan pertemukan dengan usaha yang tepat. Kami berdoa karena kami percaya Tuhan mengarahkan dan menuntun langkah hidup kami. Hamba menyerahkan setiap umat-Mu satu persatu Tuhan. Tuhan tuntun, Tuhan arahkan, Tuhan pimpin dalam hidup-Mu, dalam jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Sehingga setiap mereka terus mengalami kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hamba juga berdoa buat setiap rumah tangga. Suami istri yang merindukan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah doa, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih karunia Tuhan turun atas rumah tangga ini. Ada istri-istri yang berdoa agar mendapatkan keturunan. Ada suami-suami yang berdoa. Ada suami istri yang bersatu hati berdoa pagi hari ini, meminta kepadamu yang empunya langit dan bumi ya Tuhan, keturunan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa dan hamba ucapkan berkat dalam nama Yesus. Terbuka kandungan mereka di dalam nama Yesus, sehingga rumah tangga ini mengalami kuasa Tuhan. Rumah tangga ini mengalami mujizat Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Hamba berdoa menyerahkan rumah tangga anak-anak Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini juga kami bersatu hati. Tuhan, ada keluarga-keluarga yang rindu mengalami rekonsiliasi antara hubungan suami istri, ada hubungan orang tua dengan anak, antara hubungan mertua dengan menantu. Bapa, kami berdoa dalam nama Yesus, terjadi rekonsiliasi dalam keluarga mereka. Ada anak-anak Tuhan yang berdoa, kami percaya tergenapi firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memperdamaikan mereka dengan musuhnya. Kerinduan kami untuk kami terus menjadi pembawa-pembawa damai. Dan biarlah itu terrealisasi dalam hidup anak-anak Tuhan, menjadi pembawa damai, sehingga terjadi rekonsiliasi dalam keluarga mereka. Pemulihan di dalam nama Yesus. Adik dan kakak bersatukan kembali dalam nama Yesus. Kuasa Tuhan menjamah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan, bahwa hidup kami masih punya Tuhan. Kami bersyukur kami tidak pernah ditinggalkan Tuhan seorang diri. Kami bersyukur firman-Mu terus mengingatkan kami bahwa mujizat masih terjadi sampai hari ini. Pada akhirnya kami bersatu hati, kami berdoa, menyerahkan setiap usaha pekerjaan dari anak-anak Tuhan yang pagi hari ini bersatu hati bersekutu. Berkati pekerjaan mereka ya Tuhan, berkati usaha mereka, berkati setiap apa yang mereka kerjakan dan rintis di dalam nama Yesus. Tangan Tuhan sendiri yang memberkati, sehingga diperluas tiang-tiang patok-patok kemah mereka, tiang-tiang pancang mereka, sehingga mereka mengalami terus kebaikan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa.
Pada akhirnya kami juga bersatu hati mengangkat tangan kami. Kami ucapkan berkat buat kota kami. Tuhan, kami berdoa karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Karena itu umat Tuhan dimanapun kau berada, angkat kedua tangan, ucapkan berkat buat kota di mana engkau tinggal. Di dalam nama Yesus, kota kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kota kami dijaga, disertai Tuhan. Dijauhkan dari segala penyakit, mara bahaya, niat orang jahat. Dijauhkan dari bencana alam. Di dalam nama Yesus, kota kami tentram, kota kami damai, kota kami dijaga, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, pemimpin kota kami diberkati Tuhan dengan hikmat, keadilan, dan takut akan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami menyerahkan juga bangsa Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Kami ada atas bangsa ini. Kami bersyukur buat redanya pandemi COVID atas bangsa kami. Kami bersyukur karena kami tahu kasih Tuhan ada atas Indonesia. Kami tahu belas kasihan Tuhan terus menyertai bangsa kami. Karena itu kami terus berdoa di dalam nama Yesus. Biar Tuhan menjaga, menyertai bangsa kami. Jauhkan dari segala sakit penyakit sampar yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati bangsa kami. Tuhan jaga dan sertai bangsa kami. Pemimpin-pemimpin bangsa kami bawa dan kami doakan. Berkati Bapak Presiden ya Tuhan, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada yang dipercayakan untuk menjadi berkat bagi bangsa ini. Tuhan memberkati juga Kapolri, Panglima TNI beserta jajarannya. Kami juga berdoa buat para gubernur, para bupati, para wali kota. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Takut akan Tuhan hadir dalam hati mereka, sehingga dalam mereka memimpin, mengerjakan kepemimpinan mereka, mereka disertai, ditolong Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Segala niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah atas bangsa ini kami patahkan dalam nama Yesus. Permainan-permainan kuasa kegelapan kami hancurkan kuasa dalam nama Yesus. Bangsa kami dijaga, Indonesia diberkati Tuhan. Pemulihan ekonomi terjadi atas bangsa kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bangsa Indonesia bangkit, bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Tuhan Yesus tolong bangsa kami. Kami terus ucapkan berkat. Kasih Tuhan melanda bangsa kami. Kasih Tuhan melawat bangsa kami. Kami berdoa ya Tuhan, buat umat mayoritas bangsa kami, Tuhan tuntun, arahkan dalam jalan-jalan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap apapun yang menjadi rencana-rencana pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah semuanya rencana-rencana ini mendatangkan kebaikan. Terima kasih buat hari ini Tuhan Yesus. Pakai hidup kami untuk menyatakan terang-Mu dimanapun kami pergi berada. Pakai hidup kami untuk terus kami mengingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah pergi meninggalkan kami. Engkau mengasihi kami. Kami adalah biji mata-Mu. Kami adalah kesayangan Tuhan. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami milik Tuhan. Sehingga apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami tahu kami tidak pernah ditinggalkan seorang diri. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami ucapkan pada hari ini diberkati Tuhan. Hari ini menjadi hari berkat, hari ini menjadi hari mujizat, hari ini menjadi hari pertolongan Tuhan. Hari ini apapun yang kami kerjakan di dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita belajar 3 hal. Yang pertama, ingat, siapkan dirimu untuk menghadapi kematian, karena semua manusia akan menghadapinya. Yang kedua, wariskan iman kepada anak-anak cucu-cucu kita, sehingga kita tidak perlu khawatir terhadap mereka. Ingat, Tuhan juga memberkati hidup mereka. Dan yang ketiga, ingat, setiap jalan anak-anak Tuhan, Tuhan sudah atur, Tuhan sudah tuntun, Tuhan sudah pimpin. Bagian kita berserah, bagian kita mau diatur, sehingga kita melihat berkat Tuhan, anugerah Tuhan ada dalam kehidupan kita. By the way, jangan lupa, besok hari Jumat kita punya kebiasaan yang baik. Komunitas doa pagi punya kebiasaan yang baik. Setiap hari Jumat kita mengambil waktu untuk berdoa, berpuasa, untuk terus mendoakan apa yang jadi pokok-pokok doa kita. Karena itu pastikan besok kita memulai hari untuk berpuasa, dan sorenya kita akan kembali berbuka, dan malamnya kita akan kembali mengadakan breakthrough and fasting prayer, doa terobosan, doa puasa. Dan saya berdoa buat setiap apa yang menjadi pokok-pokok doa saudara dikasih dalam Tuhan. Tetap cari Tuhan, tetap semangat, tetap setia. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Shalom.